Kecelakaan laut di Pangandaran. Seorang peselancar hilang tenggelam. Pangandaran. Seorang pria bernama Anip Miftahuddin bin Joko Susanto, usia 28 tahun, warga Dusun Penyarang, RT 4 RW 3 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dilaporkan hilang setelah tenggelam di perairan pantai timur Muara Pugel. Desa Tagok, ya, Ujung Karekes, Desa Babakan, Kecamatan Padar, Tengah. Ada seseorang yang melakukan kegiatan camping, namun ada musibah atas nama Anip Miftahuddin bin Joko Sunanto. Yang bersangkutan kelahiran Cilacap 26 September 1996, masyarakat Dusun Penyarang, RT 0403, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Itu kenapa Pak sampai ini? Apakah sedang ini surfing sendiri atau gimana? Kemungkinan mereka bermain air di sini dengan menggunakan papan selancar dengan banyak. Mungkin ada kelelahan, mungkin jadi sudah. Itu wisatawan ataupun warga sini Pak? Yang bertempat di sini atau gimana tuh? Mereka warga Cilacap tapi udah bekerja di sini di Pangandaran. Nah, itu Pak sekarang ini sedang gimana nih? Apakah melakukan pencarian atau gimana? Kami segenap unsur SAR Kabupaten Pangandaran yang terdiri Basarnas, Barakuda, TNI, Polri, ada BKO dari Brimob dan Direktorat Polair juga segera melakukan penyisiran baik darat maupun laut. Dikarenakan waktu tadi sudah melebihi batas 17.00, kita pencarian akan dilakukan besok. Oh siap. Bisa diulangi Pak, sekitar jam berapa Pak kejadiannya? Kejadian jam 16.30, setengah 5. Siap. Kami masuk. Pak, menurut informasi katanya pegawai Ibu Susi ya? Nanti kita dalami dulu. Kita belum bisa memastikan beliau siapa. Kita harus ada pemeriksaan saksi. Siap. Pak, menurut informasi emang di wilayah ini diperuntukkan untuk berenang atau gimana nih? Kalau wilayah ini tidak diperuntukkan untuk berenang. Kalaupun ada berenang harus ada pengawasan secara khusus. Saat kejadian ada pengawasan ada? Mungkin ada, hanya temannya saja, kita masih gali dalam penyelidikan kriminal. Bisa Pak, Basarnas. Bojong Karekes, Dusun Babakan, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran. Peristiwa ini terjadi pada Minggu, tanggal 29 Desember 2024, sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban tengah berselancar di sekitar muara, namun diduga terseret arus laut yang kuat. Langsung ke saya ketua bahwa ada kejadian laka laut. Nah, tenggelam di saat dalam pengawalan surfing. Ya, cuma itu yang saya tahu. Dan setelah saya mendapat laporan 5 menit, saya menurunkan tim khusus dari SAR Barakuda untuk menyisir jalur laut. Namun setelah 1 jam muter-muter ternyata nihil hasilnya. Dan sampai jam setengah 6 barusan untuk balik arah dan dilanjut besok. Tapi yang jelas bahwa benar bahwa saudara Hanif ini memang korban tenggelam yang memang belum ditemukan. Katanya udah melakukan penyisiran Pak tadi. Sudah menurunkan 1 kapal berarti ya? Ya, menurunkan 1 perahu jukung ya. Itu ada tim selam, ya, tim renang. Tapi karena arusnya deras, juga pasang romnya lagi besar, jadi tidak mungkin tim itu untuk turun langsung ke air, karena dengan waktu yang hanya 15 menit sampai jam 5 ini tidak memungkinkan. Mungkin dilanjut besok seperti apa yang disampaikan dari Pak Kasat Polair tadi. Pak, bisa lebih dipertegas Pak, apa yang disampaikan ke Bapak ataupun informasi yang sampai ke Bapak, orang tersebut lagi beraktivitas apa tuh? Ya, kalau yang disampaikan itu tadi lagi beraktivitas surfing ya, pakai papan selancar. Namun korban itu tidak memakai. Jadi kalau nggak salah saya dengar itu dia lagi mengawasi
Mengawasi yang siapa? lagi surfing. Ya kalau nggak salah itu eh, entah cucunya Ibu Susi atau gimana memang saya kurang tahu. Tapi dalam hal itu memang ada yang lagi surfing itu, ada anak-anak Tapi itu. pegawainya Bu Susi berarti ya? Ya Yang kalau menurut informasi. pengakuan tadi mah ya pegawai atau memang apa ya? Jadi yang hanya disuruh untuk pemantauan. Saya juga masih pendalaman ini. Pak, lokasi berapa pencarian Pak? Berapa kilometer radiusnya untuk pencarian ini? Kalau pencarian masih di TKP ya. Dari kami dari mulai Sekretariat Barakuda, kawasan PP Cikidang, sampai ke Brewater ini yang 2 ini, terus bolak-balik ya. Itu kalau nggak salah tadi sampai 6 balik. Itu ternyata masih nihil. Karena melihat gelombang juga besar, ini harus juga kencang ke tengah. Jadi kemungkinan ini harus besok hari lah minimal jam 8 atau jam setengah 8. Baru kita bisa turun lagi ke tengah. Boleh tahu ini nama lokasi ini apa Pak? Kalau yang saya tahu ini masih di Bojong Krekes ya. Masih daerah Tagog, ini Babakan. Sepengetahuan Bapak ini emang lokasi sering dipakai renang atau gimana? Oh tidak, memang ini memang lokasi yang tidak bisa untuk dipakai berenang. Tapi memang ya kadang-kadang ada saja ya yang karena melihat kondisi gelombang enak dipakai surfing, pakai berenang. Jadi kadang-kadang ada juga yang berenang walaupun ini memang tidak boleh untuk berenang. Siapa? Pak, Sar Barakuda kan tadi pertama yang ke lapangan ya. Nah, ini rencana langkahnya gimana nih ke depan nih? Apakah sekarang malam juga mau ditindaklanjuti atau bagaimana? Kalau tim SAR Barakuda biasanya kalau malam hanya sebatas penyisiran jalan darat. Ya itu juga dengan waktu yang tidak ditentukan karena kami juga relawan perlu istirahat. Tapi yang jelas insya Allah besok jam 8 atau jam 9 kami pasti menurunkan satu tim melalui jalur laut. Dan angin kencang. Diketahui, lokasi kejadian bukan merupakan area resmi untuk berselancar, serta tidak dilengkapi dengan pengawasan atau penjaga pantai. Selain itu, korban tidak menggunakan alat pelindung diri, seperti rompi pelampung saat beraktivitas di laut. Hingga saat ini korban masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan, yang terdiri dari Brimob, Barakuda, Polairut Pangandaran, serta tim SAR Angkatan Laut, telah melakukan pencarian dengan menyisir area di sekitar lokasi kejadian. Namun, pencarian pada hari pertama terpaksa dihentikan akibat cuaca buruk, ombak tinggi, dan kondisi yang semakin gelap. Menurut Kasat Polairut Pangandaran Nanang, pencarian akan kembali dilanjutkan esok hari dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk selalu mematuhi aturan keselamatan di laut, termasuk memilih lokasi yang aman dan menggunakan alat pelindung diri selama beraktivitas di perairan. Demikian laporan kami dari Pangandaran, Jawa Barat. Saya Bro Wibowo melaporkan untuk Channel Bidik.